Misalkan ada variabel acak X, kemudian Y itu fungsi dari variabel acak X, maka kita bisa mencari distribusi atau fungsi peluang dari peubah acak Y melalui metode fungsi kumulatif. Kemudian ada metode lain selain fungsi kumulatif untuk menentukan fungsi peluang Y yang merupakan fungsi dari X. Di sini adalah metode transformasi. Ya, transformasinya di sini, misalkan kita memiliki Y sebagai fungsi dari X, kemudian kita memiliki fungsi X sebagai fungsi dari Y, jadi kita bisa mengubah X sebagai fungsi dari Y atau fungsinya bersifat satu-satu. Jadi ini transformasi untuk fungsi yang bersifat satu-satu. Untuk peubah acak diskrit, misalkan X peubah acak diskrit dengan fungsi peluangnya diketahui, kemudian terdapat peubah acak Y yang merupakan fungsi dari X ditulis UX. Y ini fungsi satu-satu. Jadi kita bisa mencari X sebagai fungsi Y secara tunggal, ya. Ditulis misalkan X-nya sama dengan WY. Jadi X ini dapat dikatakan inverse, ya, inverse dari fungsi Y. Maka kalau Y ini bersifat satu-satu dan X-nya diskrit, kita dapat langsung menentukan fungsi peluang dari Y, yaitu Fy sama dengan Fx untuk X-nya Wy. Untuk Y anggota B, yaitu himpunan Y di mana Fy lebih besar 0. Ya, jadi di sini untuk Y itu dengan syarat Y-nya itu fungsi satu-satu. Kemudian kalian mencari X sebagai inverse dari Y, ditulis X sama dengan WY. Jadi Fy sama dengan Fx, di mana X-nya adalah WY. Teorema di atas dapat dibuktikan melalui cara berikut. Kita tahu Fy untuk Y-nya adalah diskrit, itu sama dengan peluang peubah acak Y sama dengan suatu nilai Y. Ya. Kalau dia diskrit berarti peluang Y sama dengan suatu nilai tertentu. Y-nya diganti dengan UX atau sama dengan peluang UX sama dengan Y. Kemudian karena satu-satu X-nya dapat dicari, yaitu fungsi inverse dari Y, sehingga ini dapat ditulis sebagai peluang X sama dengan WY. Dan ini adalah Fx WY. Jadi dapat mudah dibuktikan untuk teorema 631. Contoh, misal X berdistribusi geometrik dengan peluang P. Jadi kalau distribusi geometrik itu kita melakukan percobaan Bernoulli, ya, percobaan dengan dua hasil yang mungkin. Dan misalkan kita ingin tahu, kita melakukan percobaan sampai diperoleh sukses. Misalkan ada X percobaan sampai diperoleh sukses, maka X-1 adalah gagal, ya, cobaan dengan hasil gagal. Sehingga Fx sama dengan P kali Q pangkat X-1. X-nya di sini bilangan bulat, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian terdapat peubah acak Y sama dengan X-1. Nah, ini juga peubah acak geometrik di sini dikatakan. Ini fungsi satu-satu sehingga kita bisa mencari UX sama dengan Y plus 1.
UX sama dengan X min 1, maka di sini X-nya sama dengan Y plus 1, X-nya adalah WY, maka WY sama dengan Y plus 1, maka FY adalah FX untuk X-nya sama dengan Y plus 1. Jadi ini sama dengan PQ pangkat Y. Untuk Y 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian untuk kasus kontinu, di sini agak berbeda. Kita menggunakan teorema-teorema dalam kalkulus. Untuk perubahan variabel yang kontinu, dalam kalkulus kita masih ingat ya, dalam pengintegralan perubahan daerah integral, maka di situ dikalikan dengan Jacobian. Sehingga di sini untuk Y sama dengan UX yang merupakan fungsi satu-satu, kita bisa mencari X-nya sebagai fungsi Y, di mana di sini daerah A adalah X di mana Fx lebih besar 0, B adalah Y di mana Fy lebih besar 0. Untuk mencari Fy, maka di sini Fxwy dikali determinan dari dwy per dy. Nah, ini determinan dwy per dy ini adalah Jacobian dari fungsi transformasinya. Jadi dx per dy ya, di sini x-nya adalah wy, sehingga menjadi dwy per dy. Nah, di sini y sama dengan ux, fungsi satu-satu. Jadi kalau y sama dengan ux, fungsi satu-satu, maka y-nya itu hanya fungsi naik atau hanya fungsi turun. Kalau dia fungsi naik, turun, maka dia bukan fungsi satu-satu. Sebagai contoh, misalkan di sini y-nya adalah fungsi yang seperti ini ya. Maka di sini y-nya fungsi monoton naik. Jadi dia mempunyai inverse. Jadi di sini 1x adalah 1y kan. Begitu juga kalau y-nya itu monoton turun. Jadi di sini grafik y sama dengan fx. Itu grafik monoton turun. Di sini juga y-nya mempunyai inverse. Namun kalau y-nya itu grafik yang monoton turun dan monoton naik, maka di sini y sama dengan fx itu monoton, dia tidak monoton turun atau monoton naik. Jadi dia tidak mempunyai inverse. Jadi dalam fungsi kontinu untuk y yang mempunyai inverse, dia hanya bersifat monoton naik atau bersifat monoton turun. Kalau kedua-duanya, berarti dia tidak mempunyai inverse. Cara lain agar fungsi ini mempunyai inverse, seperti sebelumnya, ini kita partisi. Ya. Kita partisi menjadi, di sini fungsi y sama dengan x kuadrat ya. Berarti kita inverse-nya adalah di sini untuk x dari tak hingga sampai 0 ya, misalkan. Maka di sini inverse-nya adalah min akar y. Kemudian untuk x-nya dari 0 sampai tak hingga, maka inverse-nya adalah akar y. Jadi kalau dibagi dua daerahnya, maka dia akan menjadi fungsi yang monoton turun saja atau monoton naik saja. Dan ini fungsi satu-satu, 1x, 1y ya. Di sini x atau inverse-nya adalah min akar y untuk sebelah kiri, yang kanan adalah akar y.
misalkan di sini diasumsikan dia hanya monoton naik. Kalau fungsi monoton naik, maka di sini UX lebih kecil sama dengan Y, hanya jika X lebih kecil sama dengan WY. Jadi untuk fungsi yang monoton naik, UX lebih kecil sama dengan Y, hanya jika X-nya lebih kecil sama dengan WY. Ya. Itu monoton naik ya. Untuk X meningkat, maka Y juga meningkat. Kalau monoton turun, X-nya bertambah, Y-nya menurun. Nah, jadi di sini untuk X ya, X lebih kecil sama dengan Y, maka UX lebih kecil sama dengan Y, maka X-nya lebih kecil sama dengan WY. Jadi untuk monoton naik, maka di sini misalkan ada dua buah titik ya, dua buah titik di sini, monoton naik. Di sini adalah Y, di sini misalkan Y1 sama dengan UX, maka di sini Y1 lebih kecil sama dengan Y, hanya jika, berarti di sini X-nya ya, X1, X1 ini X ya. Hanya jika X1 lebih kecil X. Nah ini ditulis seperti ini. Jadi kalau yang satu lebih kecil sama dengan Y yang lain, maka X tersebut juga akan lebih kecil sama dengan WY. Sehingga kita bisa mencari fungsi kumulatif Y sama dengan peluang UX lebih kecil sama dengan Y, sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan WY, sama dengan ini adalah Fx WY. Jadi Fy sama dengan Fx untuk WY. Sehingga kalau didiferensialkan, Fx WY ini, ya ini metode fungsi kumulatif ya. Kita mencari dengan metode fungsi kumulatif seperti ini, maka diperoleh Fy-nya sama dengan Fx untuk X-nya WY. Lalu fungsi peluangnya adalah diferensial dari fungsi kumulatif. Nah ini D per DY dari Fx-WY berarti turunan dari F besar X-nya DWY dfx per DWY kali DWY per DY. Dengan menggunakan aturan rantai, ya, karena F besar itu fungsi dari WY, maka kita mencari turunan F besar dulu terhadap WY, baru dikalikan turunan dari WY. Nah, ini turunan F besar terhadap WY adalah Fx WY, dan DWY per DY ini harga mutlaknya. Jadi terbukti persamaan 632. Untuk Y, fungsi monoton turun, maka di sini UX lebih kecil sama dengan WY hanya jika WY lebih kecil sama dengan X ya. Kebalikannya. Jadi kalau di sini Y1 lebih kecil sama dengan Y, maka hanya jika X lebih kecil sama dengan X1. Ya. Balik ya. Sehingga di sini fungsi kumulatifnya UX lebih kecil sama dengan Y, sama dengan PX lebih besar sama dengan WY. Nah, dia fungsi menurun ya. Sama dengan 1 min Fx WY, dan diturunkan menggunakan aturan rantai, ini menjadi min Fx WY kali D per DY WY. Ini sama dengan Fx WY kali harga mutlak D per DY WY. Nah, jadi pembuktian untuk teorema di atas sudah dapat dibuktikan. Kemudian DWY per DY itu disebut Jacobian. Jadi harga mutlak dari Jacobian. Nah, berikut contohnya, misalkan Y sama dengan E pangkat X. Maka X-nya, ya, kita tahu E pangkat X itu fungsi monoton naik ya. Kalian bisa melihat grafik dari
E pangkat X. Kalau X-nya 0, di sini Y-nya 1 ya. Jadi dia monoton naik. Maka dapat diperoleh inversnya itu di sini X sama dengan ln Y. Ya. Inversnya di sini ada bisa dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian dari sini diperoleh Jacobiannya adalah seper Y. Ini Y sama dengan E pangkat X, ini fungsi satu-satu. Maka FY sama dengan Fx dari ln Y kali mutlak dari seper Y. Diperoleh 2Y pangkat min 3. Untuk Y, anggota B 1 sampai tak hingga. Ya, di sini kalau X lebih besar 0, maka di sini tidak termasuk ya. Garis ini tidak termasuk, jadi mulai dari sini Y-nya dari 0 sampai dari 1 sampai tak hingga. Kemudian di sini untuk X itu masih distribusinya masih bebas ya. Nah, misalkan X-nya itu berdistribusi normal, mu sigma kuadrat. Kemudian ada transformasi Y sama dengan E pangkat X. X-nya berdistribusi normal, mu sigma kuadrat. Maka ini akan diperoleh distribusi yang khusus ya, yang sering digunakan, yang bernama distribusi log normal. Ya, jadi distribusi log normal itu berasal dari distribusi X, dari X berdistribusi normal dengan Y-nya transformasi E pangkat X. Kalau kita mencari fungsi peluang dari Y, Y-nya adalah E pangkat X untuk X berdistribusi normal, maka FY-nya adalah, ya ini fungsi satu-satu kan, Y-nya, E pangkat X ini monoton naik ya. Jadi FY-nya sama dengan Fx untuk X-nya WY. Di sini WY-nya sama dengan ln Y. Inverse dari E pangkat X ya. WY-nya ln Y. Jacobiannya adalah seper Y. Ya, kalian bisa substitusikan langsung ke rumus untuk fungsi peluang distribusi normal. Itu adalah, kita tahu untuk Fx berdistribusi normal seper sigma akar 2pi E pangkat min setengah X min mu per sigma kuadrat. Kemudian X-nya diganti dengan ln Y. Dikalikan dengan seper Y, sehingga di sini FY adalah seper Y sigma akar 2pi E pangkat min setengah kali ln Y min mu kuadrat per sigma kuadrat. Ditulis seperti ini. Ini adalah distribusi untuk log normal dengan parameter mu sigma kuadrat. Jadi jika Y berdistribusi log normal mu sigma kuadrat, jika X-nya berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Jadi ada relasi satu-satu ya antara X dan Y, Y-nya seperti itu. Disebutkan di situ. Nah, ini disederhanakan notasinya dengan mu sama dengan ln theta. Kalau mu sama dengan ln theta, maka ini FY menjadi seper Y sigma akar 2pi E pangkat min X min mu. X min mu-nya itu reparametris mu sama dengan ln theta.
ini sama dengan ln theta, maka ini menjadi ln Y per theta kuadrat. Ya kan? Berarti di sini kalau eh, ke FY ya, ln Y min ln theta, berarti ln Y per theta. Min ln Y per theta kuadrat per 2 sigma kuadrat. Tetanya menjadi parameter skala. Ya, kita lihat di sini tetanya itu ada di penyebut ya. Kalau dia ada di penyebut, berarti dia membagi pembilangnya dengan bilangan tersebut. Atau pembilangnya itu diskalakan ya. Pembilangnya itu diskalakan, misalkan pembilangnya sekian, diskalakan ke mu menjadi 3 mu, misalkan ya. Jadi dia sebagai parameter skala. Misalkan di sini besarnya adalah 24 ya. Skalanya di sini 8 mu-nya. Jadi 24 dinyatakan dalam 3 mu. Misalkan seperti itu. Jadi mu-nya ini adalah skalanya, skala untuk pembilangnya. Jadi theta adalah parameter skala. Kemudian fungsi kumulatif untuk distribusi log normal. Ini adalah peluang ln Y lebih kecil sama dengan suatu nilai ln Y, atau sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan ln Y, atau ini menjadi distribusi normal baku ya, si ln Y min mu per sigma. Jadi ini ditransformasi X-nya ke distribusi normal baku, sehingga X-nya menjadi X min mu per sigma, itu Z ya, Z berdistribusi normal baku, ln Y-nya menjadi ln Y min mu per sigma. Jadi FY-nya adalah suatu nilai dari distribusi normal untuk psi ln Y min mu per sigma. Ini luas ya, batas luasnya. Nah, kalian bisa mencari di sini distribusi normal, simetri ya. Maka di sini nilai ln Y min mu per sigma. Ini luasnya berapa? Ini ada di distribusi normal baku di tabel. Luasnya di sini adalah si dari ini. Kita bisa memperoleh distribusi lain dari distribusi atau dari transformasi logaritma. Kalau di atas tadi kita memperoleh distribusi log normal dari distribusi normal, maka di sini Y sama dengan E pangkat X, maka Y-nya berdistribusi log normal mu sigma kuadrat. Ya. Distribusi yang lain, ini bisa kita peroleh misalkan untuk Z itu berdistribusi normal baku, kemudian transformasi terbalik ya, di sini X-nya berdistribusi Pareto 1,1, kemudian Z adalah transformasi logaritma dari X. Maka di sini Z ini akan berdistribusi logistik. Logistik di sini ada parameter eh, parameter
tempat dan parameter skala di ini. Jadi dengan transformasi dari distribusi, kita bisa memperoleh satu distribusi ke distribusi yang lain. Atau kita mengetahui bahwa distribusi yang lain itu merupakan transformasi dari suatu distribusi yang lain. X berdistribusi Pareto 1:1, Z sama dengan ln X. Kalian bisa mencari fungsi peluang Pareto ada di halaman belakang. Maka FZ sama dengan, ya dari sini kita cari dulu, Z-nya sama dengan ln X, maka X-nya adalah E pangkat Z. Ya. FZ sama dengan Fx WZ. Jadi E pangkat Z per 1 plus E pangkat Z kuadrat. Fungsi kumulatifnya integral dari ini untuk mentak hingga sampai Z E pangkat W per 1 plus E pangkat W kuadrat. Ya. Kita bisa mencari Fz sama dengan integral W. Ini dapat diperoleh E pangkat Z per 1 plus E pangkat Z. Kemudian ada transformasi Y sama dengan UZ, itu adalah C plus theta Z. Ini ditransformasi lagi, Y sama dengan UZ, Y sama dengan C plus theta Z. Ya. Jadi Y sama dengan UZ, maka di sini FY adalah, kita mencari Z-nya ya, berarti Z-nya itu adalah Y min C per theta. Ya. Sehingga FY adalah, kalau di sini itu kita lihat dia fungsi monoton naik ya, C plus theta Z. Kalau jadi FY-nya adalah FZ untuk Z sama dengan WY. Ya. WY-nya adalah Y min C per theta, disubstitusikan ke sini, kali Jacobiannya. Jacobiannya ini diturunkan terhadap Y ya. Berarti Jacobiannya adalah sepertheta. Jacobiannya sama dengan sepertheta. D diturunkan, D dari ini WY per theta, D dari WY per DY itu sepertheta. Jadi sepertheta dikalikan E pangkat ini setnya Y min C per theta per 1 plus E pangkat Y min C per theta kuadrat. Nah, fungsi peluang ini adalah fungsi peluang untuk distribusi logistik. Jadi diperoleh dari tahapan-tahapan ini, dari X Pareto
transformasi Z sama dengan ln X, kemudian Y sama dengan C plus theta Z, maka ini akan diperoleh distribusi logistik. Berarti di sini ada transformasi lagi ya. Dari Z sama dengan ln X, kemudian Y sama dengan C plus theta Z, maka Y-nya akan berdistribusi logistik dengan parameter theta C. Ya, jadi kadang-kadang melalui beberapa transformasi, kita bisa memperoleh distribusi yang lain. Kalau di atas ini satu kali transformasi diperoleh log normal. Kalau dari Pareto ke logistik ini ada dua transformasi. Distribusi logistik ini adalah salah satu distribusi yang simetri juga. Jadi seperti pada distribusi normal, distribusi T, distribusi logistik, ini distribusi yang simetri. Kalau distribusi simetri, kita bisa mencari F min Z sama dengan FZ. Nah, ini bisa dicari dari F min Z, berarti di sini F min Z ya, E pangkat Z per E pangkat Z plus 1 kuadrat. Sama dengan FZ. Jadi ini dicari, kalau kita langsung mencari dari sini, maka F min Z itu E pangkat min Z per 1 plus E pangkat min Z kuadrat ya, dicari langsung dari sini. Ini dimodifikasi dengan mengalihkan E pangkat 2Z per E pangkat 2Z. Ya. Jadi dia dikalikan dengan E pangkat 2Z per E pangkat 2Z. Atau dikalikan 1 ya. Sehingga ini menjadi E pangkat Z per E pangkat Z plus 1 kuadrat. Atau sama dengan, terbukti sama dengan FZ. Transformasi Y sama dengan C plus theta Z. Ini adalah transformasi kalau Y plus sama dengan C ini dia apa? Seperti misalkan di sini ini adalah sumbu Z, ini sumbu Y, maka Y sama dengan C plus theta Z, ini adalah nilai C-nya ya. Tetanya itu besarnya sudut di sini. Jadi dikatakan C itu parameter lokasi, titik potongnya, dan tetanya ini parameter skala. Jadi dia membagi pembilang menjadi beberapa perkalian dari skala tersebut. Kemudian untuk memperoleh ekspektasi dari Y atau ekspektasi dari UX, maka dicari EUX-nya di sini sama dengan EY. Ini untuk misalkan UX-nya itu fungsi naik, begitu juga untuk fungsi turun, ini sama. Sekarang ada jenis transformasi khusus, yaitu transformasi peluang integral. Jadi transformasi pada 633 ini adalah transformasi peluang
integral. Jadi kalau transformasi peluang tapi dia diintegralkan, ini sama dengan transformasi dari fungsi kumulatif. Ya. Misalkan X memiliki fungsi kumulatif f besar X, maka U sama dengan fx. Ya, ini f besar X ini adalah peluang integral ya. Peluang diintegralkan, fungsi peluang diintegralkan menjadi fungsi kumulatif. Jadi transformasi U adalah fungsi kumulatif dari X. Maka fx akan berdistribusi uniform 0, 1. Ya. Jadi kalau U adalah transformasi yang berupa fungsi kumulatif dari X, maka U akan berdistribusi uniform 0, 1. Jadi kita bisa mengubah dari peubah acak X yang berdistribusi sembarang menjadi berdistribusi uniform 0, 1. Dengan transformasinya adalah transformasi U sama dengan F besar X. Nah, kita lihat apakah F besar X itu memiliki inverse, ya. Kalau pada distribusi normal, maka grafik dari fungsi peluangnya adalah seperti ini ya. Ini adalah F besar X untuk bukan distribusi normal saja ya. Kebanyakan di sini F besar X itu fungsi yang monoton naik. Kalau dia diskrit, dia fungsi tangga. Jadi F besar X ini fungsi yang monoton naik. Sehingga menurut teorema dia memiliki inverse. Kita tulis misalkan inverse-nya adalah N inverse U. Jadi X-nya di sini sama dengan F inverse U. Maka kalau kita mencari fungsi kumulatif dari U, ini sama dengan FU, itu sama dengan peluang U besar lebih kecil sama dengan suatu nilai U. U besar sama dengan Fx tadi transformasinya. Jadi sama dengan peluang Fx lebih kecil sama dengan U. X-nya dapat dicari inversnya menjadi peluang X lebih kecil sama dengan F inverse U. Nah, ini adalah F dari F inverse U atau sama dengan U. Jadi FU sama dengan U. Karena Fx itu dari 0 sampai 1 kan. Jadi kita mengetahui nilai dari Fx itu 0 sampai 1. Sehingga kalau kita mencari Fu sama dengan U, U sendiri nilainya dari 0 sampai 1. Jadi Fu sama dengan 0 jika U lebih kecil sama dengan 0. Dan Fu sama dengan 1 jika U lebih besar sama dengan 1. Atau di sini Fx nilainya sama dengan 0 jika X-nya itu lebih kecil sama dengan 0 ya pada distribusi normal. Kemudian nilai Fx sama dengan 1 jika X-nya lebih besar sama dengan suatu Fx lebih besar sama dengan 1 jika X-nya itu tak hingga ya. Di sini Fx nilainya dari 0 sampai 1. Jadi ini adalah nilai U. Jadi kita melihat grafik di atas ini 0, 1 ya. Ini adalah untuk nilai U ya. U sama dengan Fx. Kan dari grafik ini adalah X. Di sini grafik Y-nya adalah F besar X. Ya, jadi kita melihat U sama dengan Fx. Nah, sekarang bagaimana untuk
nilai-nilai dari U ini. Jika U lebih kecil 0, ya, U-nya di sini, U-nya lebih kecil 0, maka FU sama dengan 0. FU sama dengan 0. Kemudian jika U-nya lebih besar 1, maka FU sama dengan 1. Ini jelas ya. Jadi untuk U lebih besar 1, maka FU-nya sama dengan 1. Jadi ini bisa dilihat kalau dia dibalik berarti ya. Di sini grafiknya itu dibalik. Sekarang di sini adalah U, di sini FU. Berarti U-nya ini dari 0 sampai 1. Nah, grafiknya ini menjadi seperti ini. Seperti ini. Ini untuk FU-nya. Untuk FU-nya berarti di sini kalau U lebih kecil 0, sini, maka FU sama dengan 0 ya. Kalau U lebih besar 1, maka FU nilainya akan 1. Contohnya berikut, misalkan X suatu coba acak continue dengan fungsi peluang fx sama dengan setengah. Jika mutlak X min 2 lebih besar 1, lebih kecil 2, 0 lainnya, kita bisa mencari fungsi kumulatif dari X. Ya, jadi di sini kita akan mengubah X yang berdistribusi tertentu ke dalam suatu distribusi uniform. Ini dinamakan fungsi peluang integral. Jadi digambarkan dulu di sini. Jadi kalau fx-nya itu mutlak x min 2 lebih besar 1, lebih kecil 2 ya. Berarti dia ada dua buah fungsi ya. Di sini dan di sini fungsi x min 2 lebih kecil 2. Nah, kalian bisa mencari daerah untuk X-nya. Berarti di sini daerah untuk X-nya adalah ada 2 ya di sini yang memenuhi X min 2 lebih besar 1 atau di sini X min 2 lebih kecil min 1. Harga mutlak X min 2 lebih besar 1 ini akan menjadi dua bagian. Berarti di sini X lebih besar 1 ya. Kemudian di sini X min 2 lebih kecil min 1, maka di sini X-nya lebih kecil hmm, mana ini benar nggak ya? X min 2 lebih besar, mutlak X min 2 lebih besar 1. Berarti X lebih besar 1. Kalau X-nya 0 tidak memenuhi ya. X-nya lebih besar 1, berarti X-nya
Ya, X-nya misalkan 1,5. Kalau X-nya 1,5, mutlaknya 0,5. Ya, tidak memenuhi ya. X berarti lebih besar 3. Bukan X lebih besar 1 ya. Ini X lebih besar 3. Atau X min 2 lebih kecil min 1. X lebih kecil 1. X lebih kecil 1. Ya, di sini memenuhi ya. Misalkan X-nya 0,5 ya. Berarti ini juga kalau ini terbagi menjadi satu daerah ya. Ini ekuivalen dengan X min 2 lebih kecil 2 lebih besar min 2. Atau ekuivalen dengan X lebih kecil 4 lebih besar 0. Gabungan dari keseluruhan ini yang memenuhi mana? Ya ini ya, daerah yang memenuhi itu untuk X lebih besar 0 lebih kecil 1, atau X lebih besar 3 lebih kecil 4. Dia memiliki inverse. Atau di sini kalau fx-nya setengah, maka di sini f besar x-nya juga x dari 1 sampai 3. Kumulatif dari x pada grafik ini tidak satu-satu, karena diasumsikan x-nya setengah untuk x dari 1 sampai 3. Nah, berarti di sini untuk x dari 0 sampai 1, ini fx-nya setengah ya. Fungsi peluangnya setengah. Kemudian di sini tidak ada fungsi peluangnya, dan di sini ada peluangnya, di sini tidak ada peluangnya. Jadi kalau digambarkan di sini f besar x itu sama dengan konstan ya, nilai peluangnya konstan, yaitu sama dengan setengah untuk x dari 0 sampai 1. Kemudian untuk x dari 3 sampai 4, maka di sini setengah juga, tapi sebelumnya sudah ditambah setengah. Jadi di sini eh, setengah x, ya, integral dari setengah ya, integral dari setengah dx ya, setengah dx sama dengan setengah x ya. Setengah x berarti ini garisnya, garis setengah x, y sama dengan atau f besar setengah x ya. Kemudian di sini tidak ada nilai fungsi peluangnya sehingga dia tetap setengah. Baru di 3 sampai 4 dia mulai dari setengah, terus ini garis setengah x. Sesudah itu tidak ada fungsi peluangnya, dia tetap 1 ya. Di bawah 0 dia 0. 1 ini setengah. Jadi f besar x-nya seperti ini. Kemudian untuk 0 itu x lainnya. Bukan x lainnya ya. 0 ini untuk x lebih kecil, lebih kecil 0. Setengah untuk
X dari 1 sampai 3 dan 1 untuk X lebih besar sama dengan 4. Nah, ini fungsi kumulatifnya. Kita cek apakah dia fungsi yang memiliki inverse. Yang memiliki inverse di sini fungsi monoton naik saja, tapi di sini ada fungsi monoton naik dan ini fungsi bukan monoton, bukan monoton naik, ini fungsi monoton naik. Jadi dia tidak memiliki inverse. Untuk mencari inverse-nya, nah ini U-nya adalah fungsi dari kumulatifnya, ya, fungsi kumulatifnya. Jadi di sini kita bisa menganggap ini sebagai U, ya. Ini adalah U. X-nya bagaimana? X-nya. Berarti di sini X-nya sama dengan 2U untuk U berapa? Di sini X-nya dari 0 sampai 1, berarti di sini U-nya dari 0 sampai setengah. Ya, kita lihat di sini. Ini kan sama dengan fx ya. Berarti X sama dengan 2U. Inverse dari setengah X kan. Untuk X dari 0 sampai setengah. Lalu kemudian dia tidak memiliki inverse. Karena dia tidak satu-satu. 1X, 1U. Ya. Kemudian pada 3 sampai 4. Di sini juga inverse-nya adalah. Berarti ini setengah plus setengah X ya. Untuk X 3 sampai 4. Inversenya X-nya diperoleh menjadi U min setengah, U min setengah kali 2. Ya. U min setengah kali 2. Atau sama dengan 2U min 1. Untuk U dari berapa ini? Untuk U dari di sini selangnya setengah sampai 1. Sampai 1. Ya. Ini kita tulis X-nya sebagai GU. Ya. GU sama dengan 2U. GU sama dengan 2U. Untuk U dari 0 sampai setengah. Lalu 2 kali U plus 1 untuk U dari setengah sampai 1. 2U plus 2. Ya. Gimana mencarinya ini ya? U plus 1 per 2. Ya. Jadi ini bisa ditulis ya sebagai setengah kali 1 plus X. Ya. Nah, jadi X-nya adalah 2U min 1. 2U min 1 ya, tetap ya. Maka ini 2 kali U min 1. U plus 1. U plus 1. X-nya U min 1. Setengah X. Setengah plus setengah X. Setengah X, oh sorry, bukan setengah plus setengah X ya. Garisnya ini bisa dipanjangkan ya. Garis. Nah, garis ini dipanjangkan. Titik potongnya berapa? Kalau dia melalui titik 3,5 dan 4,1, kita bisa mencari titik potongnya ini pada min 1 ya. Sehingga ini persamaan garisnya adalah U sama dengan min 1 plus setengah X. Jadi kita bukan melihat dari sini ya. Ini untuk .
Nah, jadi X-nya adalah U plus 1 kali 2. Jadi ini bisa dihilangkan. Untuk U dari setengah sampai 1, maka X-nya adalah 2 kali U plus 1. Nah, sehingga dari sini dipindahkan, diperoleh GU-nya. GU-nya sudah diperoleh ya. Jadi U yang seperti ini, U sama dengan Fx, akan mengubah X yang berdistribusi seperti di atas menjadi distribusi uniform. Teorema, misalkan Fx dengan fungsi kumulatif, misalkan Fx adalah suatu fungsi kumulatif, GU adalah fungsi transformasi seperti ini, 2U jika U 0 sampai setengah dan 2 kali U plus 1 jika U setengah sampai 1, maka U akan berdistribusi uniform. X-nya sama dengan GU, berdistribusi kumulatif Fx. Ya. Jadi distribusi U yang seperti ini akan mentransformasi X menjadi distribusi uniform. Di sini dikatakan salah satu aplikasi yang penting dalam transformasi fungsi peluang integral ini adalah pseudo random variable. Nah, misalkan kita memiliki data amatan ya. Misalkan kita membangkitkan data dari komputer menggunakan fungsi kumulatif, yaitu F besar X. Kita bangkitkan data sebesar N, misalkan. Nah, ini the computer generates data yang memiliki distribusi dengan sampel acak tertentu. Jadi kita memerintahkan komputer untuk membangkitkan data sebesar N dengan kriteria fungsi distribusinya atau fungsi kumulatifnya adalah F besar X. Data bangkitannya misalkan U1, U2, UN. Nah, U1, U2, UN ini adalah suatu bangkitan data yang disimulasikan oleh komputer yang berasal dari distribusi uniform 01 yang ditulis X-nya adalah GUI, di mana X1, X2, Xn, dan U ini berkaitan yaitu X sama dengan GUI. Jadi dari distribusi uniform dengan fungsi kumulatif, misalkan 2U untuk U 0 sampai setengah, atau setengah sampai 1 itu 2U plus 1, itu fungsi kumulatifnya, kita bisa membangkitkan data yang menghasilkan data X tadi, X1 sampai Xn. Jadi dari fungsi dengan distribusi uniform, dengan fungsi kumulatif seperti ini. Kita memperoleh X dengan kriteria dia memiliki fungsi kumulatif F besar X. Sebagai contoh, misalkan X berdistribusi Bernoulli 1,5. Jadi dia Bernoulli 1,5, maka fungsi kumulatifnya kalau X-nya lebih kecil 0,
kumulatifnya sama dengan 0. Kalau X 0 sampai 1, kumulatifnya setengah, X lebih besar sama dengan 1, itu sama dengan setengah. Kalian bisa mencari ya, ini. Tinggal diintegralkan saja. F besar X itu fungsi dari peluang X lebih kecil sama dengan X ya. Karena di sini adalah diskrit ya. Berarti ini kalau X lebih kecil 0, X-nya di sini 0 atau 1. Jadi sukses atau gagal ya. Kalau X lebih kecil 0, maka fx-nya sama dengan 0. Untuk X lebih kecil 0, min 1, min 2, diskrit ini tidak ada nilainya. Tidak ada fungsi peluangnya, sehingga fungsi kumulatifnya 0. X 0 sampai 1. X lebih besar sama dengan 0. Berarti di sini lebih kecil 1. Berarti sama dengan peluang ya untuk X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Ini sama dengan peluang X sama dengan 0 ya. Karena dia diskrit, yaitu sama dengan P pangkat X kali Q pangkat 1 min X. X-nya 0, berarti P pangkat 0, Q pangkat 1 ya. Ini 1, Q-nya sama dengan setengah ya, kali setengah. Ya. Jadi di sini untuk X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1, itu F besar X-nya setengah. Lalu untuk X lebih besar sama dengan 1, maka ini jumlah dari X yang memenuhi ini adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 ya, yang memenuhi ini. Sehingga peluang X sama dengan 0 plus peluang X sama dengan 1. Itu sama dengan P plus Q, atau sama dengan 1. Sini ya. Sehingga GU itu kalau kita gambarkan ya di sini, kalau F besar X itu di sini nilainya setengah ya, setengah untuk X dari 0 sampai 1, maka berarti di sini U 0 sampai setengah itu untuk GU sama dengan 0. Berarti di sini adalah U, di sini adalah X ya. Jadi kita membalik untuk mencari GU-nya. Nah, berarti X-nya itu dari 0, 0 dan 1 ya. Sini X-nya 0 dan 1. Kalian bisa melihat contoh sebelumnya. Sini agak membingungkan juga ya, mungkin. Dari sini kalian bisa mencari kalau ini adalah X ya, berarti X-nya itu nilainya 0 atau 1. Ya, 0 atau 1. X-nya 0 apabila di sini U-nya lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan setengah. X-nya 1 di sini ya, X-nya 1 itu di sini, dan X-nya 0 di sini. X-nya 1 apabila U-nya, ini X-nya 1, apabila U-nya lebih besar setengah, lebih kecil sama dengan 1. Jadi baik U maupun X itu fungsi diskrit ya. U-nya fungsi diskrit ya. Kalau X-nya, jadi seperti fungsi tangga, di sini U-nya U dan ini X, X ini U, maka kalau X lebih kecil sama dengan lebih kecil 0, sini 0 ya. Untuk X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil 1,
lebih besar sama dengan 0, lebih kecil 1, ini setengah. Jadi ini bulat, ini setengah. Di sini lebih kecil 1 ya, X-nya. Berarti X-nya 1 nggak ikut. Lalu di sini U-nya 1. Jika X lebih besar sama dengan 1. X lebih besar sama dengan 1 kan seluruhnya ya. Nanti di sini. Nah, jadi U-nya adalah fungsi tangga seperti ini. Kalau dibalik, berarti untuk X, X-nya di sini 0 atau 1. Ya. 0 apabila, berarti ini U-nya setengah masuk ya. U-nya lebih kecil sama dengan 0 ya. Lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil sama dengan setengah. Itu kalau 0 ya. X-nya 0 ini yang mana saja yang memenuhi gitu ya pertanyaannya. X-nya itu sama dengan 0 itu jika U-nya itu lebih besar, lebih kecil setengah ya, lebih besar sama dengan 0. 0-nya termasuk dan lebih kecil sama dengan setengah. Lalu UX-nya sama dengan 1. Nah, X-nya sama dengan 1 kan di sini ya. Jika U-nya lebih besar dari setengah, lebih kecil sama dengan 1. Di sini ya. Di sini kan setengahnya untuk 1 itu setengahnya tidak ikut ya. Berarti U-nya di sini. Lebih besar setengah, lebih kecil sama dengan 1. Kalau yang 0, berarti di sini 0-nya ikut ya. X-nya sama dengan 0, U-nya sama dengan 0 sampai setengah. Ya mungkin agak sedikit membingungkan ya untuk yang inverse-nya ini, inverse dari fungsi kumulatifnya. Kemudian ada transformasi yang tidak satu-satu. Ini bagaimana solusinya? Nah, transformasi yang satu-satu itu dapat ditunjukkan dari fungsi yang monoton saja, monoton naik saja atau monoton turun saja. Bagaimana supaya fungsi yang tidak satu-satu menjadi fungsi yang satu-satu, yaitu kita bagi-bagi fungsi Y-nya tadi menjadi fungsi yang monoton turun saja atau monoton naik saja. Sehingga di sini range dari X-nya juga akan terbagi menjadi A1, A2, dan seterusnya. Misalkan A itu himpunan X di mana Fx lebih besar 0. Namun Y sama dengan UX ini bukan fungsi yang satu-satu. Maka ini daerah A ini dipartisi dibagi-bagi menjadi daerah A1, A2, dan seterusnya. Sehingga Y sama dengan UX itu merupakan fungsi satu-satu untuk setiap AI. Y sama dengan UX, misalkan memiliki inverse XJ sama dengan WJ untuk himpunan AC. Jadi sekarang sudah dipartisi, sehingga kita bisa mencari inverse-nya untuk masing-masing partisi. Misalkan pada oba acak diskrit. Oba acak diskrit, maka FY adalah sigma Fx WJY, di mana di sini X-nya tadi sudah dipartisi menjadi daerah yang memiliki inverse. Jadi misalkan di sini Fx diketahui, fungsi peluang X-nya diketahui 4/31 kali setengah pangkat X. X-nya dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Dia diskrit. Ya. Misalkan Y sama dengan akar X. Y sama dengan akar X itu kita tahu dia bukan fungsi yang satu-satu. Kalau digambarkan pada grafik, dia adalah fungsi yang
monoton turun dan monoton naik. Ya. Ini pada X min 2, min 1, 0, 1, 2. Ya. Jadi X-nya ini kita partisi supaya dia fungsi yang memiliki invers. Misalkan X-nya itu dipartisi menjadi untuk titik 0, X-nya sama dengan 0, maka ini otomatis ya, X selain 0, berarti untuk X0, Y 0. Dia hanya memiliki invers di X sama dengan 0. X sama dengan 0, maka di sini FY sama dengan Fx 0. Jadi dia memiliki invers untuk satu titik ya. Untuk titik yang lain, dia dipartisi menjadi min 2, min 1, dan 1, 2. Lalu kita cari Y-nya. Jadi Y-nya itu harga mutlak dari X ya. Untuk X sama dengan min 2, min 1, maka Y sama dengan min X. Kemudian untuk X sama dengan 2, 1, Y sama dengan X ya. Sehingga di sini inversnya X-nya sama dengan min Y. Di sini X-nya sama dengan Y. Jadi untuk titik min 2, min 1, di sini FY-nya sama dengan Fx min Y. Untuk titik ini. Lalu untuk titik X ini, FY-nya sama dengan Fx Y. Berarti Fx min Y itu di titik min 2, min 1 kita mencari X sama dengan min 2, maka di sini FY min 2 itu sama dengan, sorry ya, FY min 2 sama dengan Fx dari min 2. Fx 2. Jadi 4/31 kali setengah pangkat 2 ya. Jadi ini dicari masing-masing Fx-nya. Fx min 1, Fx 1, Fx min 2, dan Fx 2. Ini diperoleh nilai-nilai berikut. Misalkan Fx min 1. Fx min 1 itu sama dengan 4/31 kali setengah pangkat min 1. Atau 4/31 kali 2 ya. 8/31. Fx 1 itu 2/31. Oh, jadi FY 0, FY 1 ya, Y-nya itu nilainya dari 0, 1, 2 ya. Y-nya itu nilainya 0, 1, 2. Sehingga FY 0 itu sama dengan Fx 0, FY 1. FY 1 itu dia berasal dari X min 1 dan 1. Ya, ini bisa dicari dari sini juga ya. Kalau FY 2 misalkan ya. FY 2 berarti di sini berasal dari X min 2. Jadi di sini dari Fx untuk
min min 2 ya. Seperti ini. Fx min y. Fx min 2 kan y-nya itu 2 ya. Y-nya 2 berarti fx min y, fx min 2. Kemudian dari sini juga berasal dari fx 2. Ya. Begitu juga fy1 berasal dari fx min 1 plus fx1. Ya. Jadi di sini diperoleh FY-nya adalah 4/31 kalau Y sama dengan 0 dan dinotasikan seperti ini untuk Y sama dengan 1, 2. Ini dengan cara yang sama kita memperoleh kalau daerahnya kontinu, maka setiap dari fxy dikalikan dengan turunan atau dikalikan dengan harga mutlak dari Jacobian untuk setiap partisinya. Ini contohnya ya. Misalkan X uniform min 1, 1. Y sama dengan X kuadrat. Jadi pada daerah X, ini daerah X-nya min 1, 1. Y sama dengan X kuadrat, berarti fungsinya seperti ini ya. Min 1, 1 ya. Jadi dia tidak memiliki inverse. Maka X-nya dipartisi menjadi A1 itu himpunan min 1, 0. Dan A2 itu menjadi 0, 1. Nah, Y sama dengan X kuadrat untuk A1. Maka X-nya adalah akar Y. Ini minusnya. Kalau akar Y dari 0 sampai 1 kan. 1, tapi ini minusnya. Untuk A2, X-nya sama dengan akar Y. Nah, kemudian di sini Jacobiannya dapat dicari. Di sini Jacobiannya dapat dicari. Maka FY sama dengan Fx min akar Y kali mutlak dari Jacobian. Plus Fx akar Y kali mutlak dari Jacobian diperoleh 1/2 akar Y. Ya, karena ini fungsi genap ya. Fungsi genap, maka di sini Fx akar Y, Fx min akar Y plus Fx akar Y kali 1/2 akar Y sama dengan 1/2 akar Y. Karena X-nya uniform ya. X-nya uniform, maka di sini Fx min akar Y ini berarti Fx-nya adalah 1/2 ya. 1/1 plus 1 itu 1/2. Jadi Fx min akar Y juga setengah. Berarti ini setengah kali 1/2 akar Y. Ini juga setengah kali 1/2 akar Y. Jadi 1/2 akar Y. Nah, contoh yang lain, misalkan X-nya dari min 1 sampai 2, Fx-nya adalah X kuadrat per 3. Y sama dengan X kuadrat. Jadi ini tetap dipartisi supaya dia memiliki inverse, yaitu A1-nya itu min 1 sampai 0, A2-nya 0 sampai 2. Ya. Sehingga kita memiliki inverse X-nya min akar Y untuk X dari min 1 sampai 0 dan akar Y untuk X dari 0 sampai 2. Tapi di sini Y dari 0
sampai 1 ada 2 titik yang tidak nol PDF-nya. Y dari 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1 yaitu X1 min akar Y dan X2 akar Y. Kalian bisa mencari ini sama ya. Caranya seperti di atas. Sini. Fx akar Y kali 1/2 akar Y plus Fx min akar Y kali 1/2 akar Y. Nah, di sini Fx akar Y disubstitusikan ke sini, berarti Y per 3 ya. Fx min akar Y ini juga Y per 3. Akar Y kuadrat per 3. Di sini min akar Y kuadrat per 3. Untuk Y dari 0 sampai 1. Y dari 0 sampai 1 itu diperoleh dari nilai X ya, kita mesti tahu ya ini eh, Fx grafiknya harus digambar ya. Ini untuk fungsi yang inverse ini memang perlu ketelitian ya. Ini untuk min 1 sampai 2. Grafiknya seperti ini kan. Ini untuk X. Ya. Kemudian untuk Y-nya berarti ini dari 0 sampai 4 ya. Berarti di sini kalau melihat dari grafik kita membagi yang monoton turun dan monoton naik. Yang monoton turun itu ada di daerah A1, itu X dari min 1 sampai 0. Ini inversnya adalah min akar Y, ya, yang monoton turun. Kemudian untuk A2, itu daerah X-nya 0 sampai 2. X inverse atau inversnya adalah akar Y. Ini yang monoton naik. Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita mencari FY tadi Fx akar Y kali Jacobian. Jacobiannya adalah 1/2 akar Y. Mutlaknya sama ya. Kemudian Fx akar Y ini untuk yang sisi sebelah kanan. Fx min akar Y untuk sisi sebelah kiri. Ya. Jadi ini untuk sisi sebelah kiri, ini untuk sisi sebelah kanan. Jadi dituliskan di sini menjadi min akar Y dikuadratkan per 3 berdasarkan ini ya, X kuadrat per 3 tadi. Dan ini menjadi akar Y kuadrat per 3. Namun di sini di antara 0 sampai 1 ya, perhatikan sini di antara 0 sampai 1 ini ada 2 titik yang memiliki PDF-nya itu lebih besar 0. Misalkan X sama dengan min akar Y dan X2 adalah akar Y. Ini ditransformasikan ke Y. Nah, di sini Y dari 1 sampai 4 hanya ada satu eh, peluang yang tidak nol. Misalkan X2 akar Y. Nah, jadi di sini ada 2 ya. Ada 2 penjumlahan untuk batas 0 sampai 1. Karena ada 2 dan kita ingin fungsi Y itu 1, 1, maka ini
hilangkan. Jadi ini dinolkan, dinolkan, yang di sini dianggap ada, tidak sama dengan 0. Sehingga di sini sama dengan 0, supaya dia menjadi fungsi 1, 1. Maka FY sama dengan, sorry ya, ini sorry, bukan dinolkan. Untuk Y lebih kecil 0 sampai 1, untuk Y lebih kecil 0 sampai 1, berarti di sini ada min akar Y plus akar Y. Jadi ada, bukan dinolkan ya, sorry, ini 2 ya. 2, ini ada min akar Y sampai akar Y. Untuk Y dari 0 sampai 1. Tapi untuk 1 sampai 2, di sini hanya ada 1 saja fungsinya, ya. Karena ini dipotong. Jadi ini min akar Y plus akar Y itu tidak seluruhnya untuk fungsi ini, penjumlahan ini, tapi memperhatikan daerahnya. Untuk Y dari 0 sampai 1 itu ada 2 min akar Y plus akar Y dikuadratkan. Kemudian untuk selanjutnya dari Y1 sampai 4 itu tinggal satu fungsi ini. Nah, ini cukup banyak dan kita juga harus hati-hati ya dalam transformasi. Di sini harus digambarkan dan juga dicermati daerah definisi dari X dan Y-nya untuk fungsi inverse. Jadi untuk fungsi inverse-nya itu masing-masing X kemudian Y juga fungsi inverse-nya harus sesuai dengan X-nya supaya diperoleh hasil fungsi peluangnya yang benar. Joint transformation di sini untuk fungsi dengan beberapa variabel. Misalkan di sini ada 2 variabel acak X dan Y berdistribusi geometrik P. Kemudian peubah acak T sama dengan X plus Y. Kita ingin mencari fungsi peluang gabungan dari X dan Y. Misalkan di sini fungsi peluang gabungannya adalah Fx, T, xt itu sama dengan Fxy. Jadi fungsi gabungan X dan T sama dengan fungsi gabungan X dan Y. Tapi di situ X, T, Y-nya X, T min X. Jadi X-nya itu fungsi dari U1, U1 fungsi dari XY, dan T fungsi dari XY, yaitu X plus Y. Ini dibagi menjadi diskrit dan kontinu. Misalkan Y sama dengan UX. Y-nya fungsi dari beberapa peubah ajak X1 sampai Xn. Kita ingin mencari fungsi peluang dari Y1 sampai YK. Y1 YK sama dengan Fx, X1, XK. Dari fungsi peubah ajak gabungan. Jadi Y1 fungsi dari sekian variabel, YK fungsi dari sekian variabel. Maka di sini peluang gabungannya menggunakan Jacobian. Di sini Jacobiannya misalkan Y sama dengan Y1 itu fungsi dari X1, X2. Y2 fungsi dari X1, X2. Maka kita mencari inverse dari Y1, Y2, yaitu X1 dan X2. Itu fungsi inverse-nya. Jacobiannya di sini adalah determinan dari baris pertama itu turunan X1 terhadap Y1 dan turunan X1 terhadap Y2. Baris kedua turunan X2 terhadap Y1 dan turunan X2 terhadap Y2. Ini Jacobiannya. Sesudah diperoleh Jacobiannya, kita cari harga mutlak dari Jacobian.
Nah, sebagai contoh, misalkan ada peubah acak X1, X2, di mana transformasinya adalah X1 kali X2. Jadi hanya satu ya, satu transformasi. Kita mencari inverse-nya, kalau hanya satu transformasi itu agak susah. Di sini transformasi T misalkan ya, T-nya itu adalah X1 kali X2. Transformasi X1, X2 apa? Nah, di sini perlu bantuan fungsi Y1 dan fungsi Y2. Misalkan Y1 sama dengan X1, Y2 sama dengan X1 kali X2. Nah, dengan bantuan dua fungsi ini, kita bisa memperoleh X1, inversnya adalah Y1, X2 sama dengan Y2 per Y1. Ya, Y1. X2 adalah Y2 per Y1 ya. Ini adalah fungsi inversnya. Lalu kita cari Jacobiannya. Jacobiannya adalah determinan dari X1 terhadap Y1. 1 ya. X1 turunan S1 terhadap Y2 0. Turunan S2 terhadap Y1 ini eh, min Y2 kali Y1 pangkat min 2 ya. Turunan X2 terhadap Y2 itu adalah 1 Y1 ya. Dicari determinannya, diperoleh, nanti dikalikan untuk mencari fungsi peluang dari Y. Nah, fungsi peluang dari Y di sini di teorema 636 sama dengan fx dari inverse x1, x2 sampai xk tadi kali mutlak dari Jacobian. Jacobiannya adalah determinan dari ini semua dan ini dikalikan mutlak dari Jacobian. Contohnya di sini x1, x2 saling bebas dan xi berdistribusi eksponensial 1. Maka di sini FKP gabungannya adalah fx1 kali fx2 karena saling bebas atau E pangkat min dalam kurung X1 plus X2. Nah, misalkan Y1 sama dengan X1, Y2 X1 plus X2. Kita bisa mencari inversnya, yaitu X1 sama dengan Y1, X2 diperoleh dari Y2 min X2, atau X2 sama dengan Y2 min Y1. Y1-nya adalah X1, atau Y2 min Y1. Jacobiannya dapat dicari determinan dari 1, 0. Ini min 1, 1. Jadi determinannya adalah 1. Nah, sehingga FKP dari Y1, Y2 itu adalah Fx dari Y1, Y2 di sini ya. E pangkat min Y2 kali 1. Nah, sekarang mencari B-nya ini. Mencari daerah B yang memenuhi FKP-Y-nya tidak 0. E pangkat min Y2. Jadi dari transformasi ini, X1 lebih besar 0, X2 lebih besar 0, maka diperoleh Y1 sama dengan X1, berarti Y1 lebih besar 0. Lalu di sini Y2 sama dengan X1 plus X2. Jadi Y2-nya sama dengan Y2 min Y1 sama dengan X2. X2-nya lebih besar 0 kan? Kita mencari X2-nya. Y2 min Y1 terus sama dengan X2 ya. Kita mencari X2 terus lebih besar 0. Karena di sini daerahnya X1 lebih besar 0 dan X2 lebih besar 0. Jadi kita mencari X2-nya, Y2 min Y1 lebih besar 0. Sehingga digabung ini, digabung menjadi Y1 lebih besar 0, lalu Y2 min Y1 juga lebih besar 0, atau di sini Y2 lebih besar Y1, ya. Y2 lebih besar Y1, dan ini tak tinggal ya. Jadi ini daerah B-nya didefinisikan seperti ini.
Ini grafik dari daerah X1, X2, lalu transformasi Y1, Y2. Dari diagram Kartesian di A menjadi diagram Kartesian baru di B. Daerah asalnya itu A menjadi B ya. Kita bisa mencari FKP marginal, yaitu integral F Y1 Y2 terhadap Y2. Kalau dia FKP marginal Y1, ya, sini diintegralkan terhadap Y2 untuk FKP marginal Y1. Berarti integral E pangkat min Y2 Y2 ya. Diperoleh ini E pangkat min Y1 untuk Y1 lebih besar 0 dan F Y2 adalah Y2 E pangkat min Y2 untuk Y2 lebih besar 0. Y2 berdistribusi gamma 1,2. Ini kombinasi-kombinasi untuk transformasinya. Kalian bisa mencari untuk inverse X1, X2-nya ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Saya Bu, Cukup tadi ya? halo Bu, Ya? Oh, saya izin bertanya Bu, ya. KP Statmat bisa dilaksanakan hari Kamis atau Jumat besok nggak Bu? Kamis, Jumat besok. Itu tanggal merah Bu. Ya, insya Allah sih bisa. Jam berapa? Kalau di jadwal biasa Kamis jam 10 Bu. Jam 10. Kamis ya? Iya Bu, tapi itu tanggal merah, Ibu apakah Ibu berkenan Bu? Iya, nggak apa-apa. Kamu bisa, kalian. Bisa Bu. Bisa ya? Ya, oke. Kalau gitu, Kamis ya. Besok jam 10 kita lanjutkan untuk start 2-nya. Ya, mungkin Ibu akhiri dulu ya untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.